Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali dalam kegiatan perkuliahan online pembelajaran daring kolaboratif antara Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto dan juga Universitas Muslimus Merauke pada mata kuliah Governansi Digital. Perkenalkan, saya adalah Tarina Asria, salah satu dosen pengampu pada mata kuliah Governansi Digital. Dan teman-teman, pada minggu ini kita sudah masuki minggu yang ke-7 dan kita akan bahas tentang Smart City, Smart Village, dan juga Sistem Informasi Desa. Silakan teman-teman mengunduh materi ini pada LMS Sinau dan kita akan mulai mempelajarinya secara bersama-sama. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang Smart City. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini kita mengalami perkembangan zaman yang sangat pesat. Dan salah satu hal yang terpengaruh oleh perkembangan zaman adalah perkembangan TIK, Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Tentu saja dengan perkembangan TIK ini akan membawa banyak dampak yang positif bagi berbagai kegiatan. Dengan adanya perkembangan TIK memunculkan banyak alat modern, kemudian ditemukannya berbagai aplikasi atau sistem yang bisa membantu berbagai kegiatan pekerjaan manusia ataupun berbagai kegiatan organisasi. Dan tentu saja hal ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, baik oleh orang per orang ataupun organisasi, atau bahkan mungkin dalam hal cakupan yang lebih luas, seperti pemanfaatan TIK untuk tata kelola suatu desa, tata kelola suatu kota, atau bahkan yang paling luas adalah pemanfaatan TIK untuk tata kelola suatu negara. Nah, untuk tata kelola suatu kota bisa memanfaatkan perkembangan TIK. Dan pada akhirnya akan memunculkan suatu konsep yang namanya Smart City. Smart City bisa diartikan secara harfiah sebagai kota yang cerdas. Dan Smart City juga merupakan bagian dari tata kelola yang bertujuan untuk bisa mendapatkan kota yang berinovasi, yang bisa memanfaatkan TIK untuk berbagai kegiatan yang tentu saja bisa bermanfaat bagi masyarakat dan juga pemerintah kota tersebut. Dan Smart City sebagai kota yang cerdas tentu saja ingin bisa mengutamakan kepentingan masyarakat, ya, terutama dalam pengelolaan sumber daya agar bisa lebih efisien dan juga lebih efektif. Kemudian TIK atau ICT ini merupakan rancangan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan proses, alat bantu, kemudian juga pengelolaan informasi. Dan ada beberapa pengertian terkait Smart City oleh beberapa ahli. Contohnya, menurut Caraglio dan kawan-kawan, Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, infrastruktur telekomunikasi modern, dan juga hal lainnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kualitas kehidupan, serta manajemen sumber daya yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut Kortit dan juga Nijkam, Smart City merupakan hasil dari perkembangan pengetahuan yang intensif dan juga strategi yang kreatif dalam meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, ekologi, daya kompetitif suatu kota, dan hal lainnya. Sehingga dengan adanya kemunculan Smart City, diharapkan nantinya bisa membuat adanya gabungan modal sumber daya yang lebih baik lagi, kemudian adanya infrastruktur yang lebih baik, kemudian juga diharapkan akan memunculkan model entrepreneur yang lebih baik lagi. Selanjutnya, menurut Ahmad Nurman, Smart City bisa didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, faktor manusia. Jadi dengan adanya Smart City, tentu saja diharapkan ada SDM yang kreatif dalam bekerja, SDM yang bisa menggunakan dan memanfaatkan TIK, serta SDM yang patuh terhadap aturan atau hukum sehingga kota ini bebas dari tindakan kriminal. Kemudian Smart City juga tentu saja harus didukung oleh faktor teknologi. Jadi kota yang cerdas harusnya sudah bisa memanfaatkan perkembangan TIK secara maksimal dalam berbagai hal, entah itu dalam hal pelayanan, hal pemerintahan, dalam hal komunikasi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah faktor kelembagaan, yaitu masyarakat kota, baik itu pemerintah, kalangan bisnis, dan juga penduduk secara umum, harusnya bisa memahami TIK dan membuat keputusan berdasarkan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya,
ada 3 dimensi untuk smart city. Yang pertama ada dimensi teknologi, kemudian dimensi sumber daya manusia, dan juga dimensi institusional. Untuk dimensi teknologi, guna mendukung perkembangan smart city, maka harus ada sistem yang terintegrasi, baik itu secara infrastruktur fisik, teknologi yang smart atau yang canggih, yang pintar, kemudian ada perangkat mobilitas tinggi dan juga jaringan komputer yang memadai. Kemudian untuk dimensi SDM, diperlukan SDM yang memiliki daya kreativitas, pengetahuan yang tinggi, pendidikan yang tercukupi, dan juga pembelajaran yang mau mendukung kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat. Dan di sini tentu saja perlu adanya dukungan dari dimensi institusional. Jadi perlu ada dukungan dari pemerintah dan juga ada kebijakan supaya nantinya berbagai kegiatan ini bisa didukung oleh kebijakan yang mendukung adanya implementasi kota cerdas atau smart city. Jadi apabila TIK-nya sudah baik, SDM-nya sudah baik, tapi tidak ada kebijakan yang memadai, tidak ada kebijakan yang mendukung adanya smart city, maka pelaksanaan smart city bisa terhambat. Seperti itu. Dan kemudian terdapat 6 level untuk smart city. Yang pertama, level 0, yaitu level awal dari implementasi konsep smart city. Level ini ditandai dengan suatu kota yang masih biasa saja, namun ada kecenderungan potensi untuk bisa menjadi smart city. Kemudian level 1 merupakan titik awal permulaan bahwasanya kota yang tadinya biasa saja mulai menjadi smart city. Ditandai dengan adanya ketersediaan internet secara menyeluruh bagi seluruh masyarakat di wilayah kota tersebut. Kemudian tahap selanjutnya adalah level kedua, yaitu tahap kelanjutan dari level pertama. Ditandai dengan adanya kota yang mulai terhubung dengan kota lainnya secara internet. Kemudian juga sudah menerapkan Metropolitan Area Network atau MAN. Kemudian yang keempat adalah level 3, yaitu adanya level Open Information, di mana kota ini sudah membuka peluang adanya keterbukaan dengan kota lain untuk berbagi data atau informasi secara online. Jadi kalau pada saat ini mungkin kita kenal sebagai konsep KIP, keterbukaan informasi publik. Jadi siapa saja bisa mengakses data-data yang memang bersifat publik, bisa dibuka dan diakses oleh masyarakat secara umum. Kemudian level 4 atau yang kelima adalah level yang memiliki proses pengolahan data dan informasi menggunakan keamanan yang baik, sehingga setiap data yang disediakan atau data yang diakses bisa terjaga keamanannya, bisa terjaga nilai-nilainya, sehingga tidak akan mudah bocor dan juga ada jaminan bahwasanya data ini akan selalu aman. Kemudian level yang terakhir adalah level 5, yaitu level yang paling tinggi yang menyatakan bahwasanya kota ini sudah benar-benar sebagai smart city. Dan tentu saja level 5 ini merupakan kombinasi dari level-level sebelumnya. Selanjutnya, landasan smart city ada berapa? Yang pertama adalah peran pemerintah. Jadi pemerintah itu harus mendukung adanya smart city. Tanpa adanya dukungan pemerintah, tentu saja regulasi terkait smart city akan terkendala. Kemudian pemerintah juga harus mendukung dari sisi pembiayaan, kemudian pembangunan sistem, dan juga infrastruktur yang memadai. Kemudian yang kedua adalah dukungan masyarakat. Tanpa adanya dukungan masyarakat, maka smart city tidak akan terlaksana. Walaupun kebijakannya sudah bagus, sudah mendukung adanya smart city, tapi dari sisi masyarakat menolak, maka smart city ini akan sulit untuk dilaksanakan atau sulit untuk diwujudkan. Oleh karena itu perlu adanya dukungan masyarakat. Dan masyarakat ini bisa mendukung adanya smart city melalui penggunaan TIK yang baik, yang maksimal. Kemudian juga masyarakat ini bisa memahami berbagai kegiatan atau program atau aplikasi atau sistem yang diselenggarakan oleh pemerintah dan juga tidak menolak dari berbagai program yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan smart city. Nah, selanjutnya adalah pembiayaan. Untuk mewujudkan suatu smart city, maka perlu adanya pembiayaan yang mencukupi.
Jadi kalau kita mau mencapai hal yang baik, tentu saja perlu adanya usaha. Salah satu usaha itu adalah terkait pembiayaan. Memang untuk smart city tentu saja akan membutuhkan biaya yang cukup besar ya, karena kita memerlukan alat-alat yang canggih, pemanfaatan internet, kemudian juga harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak ada penolakan. Oleh karena itu perlu dibuat rancangan biaya dalam mewujudkan suatu smart city. Misalkan dianggarkan dalam suatu APBN atau APBD ya untuk suatu kota. Dan juga nantinya pemerintah daerah bisa meminta tolong kepada pemerintah pusat apabila memang diperlukan dalam hal pengembangan smart city. Kemudian ada hal selanjutnya yaitu teknologi. Jadi tanpa adanya teknologi maka smart city tidak akan bisa tercapai. Untuk bisa mewujudkan kota yang cerdas perlu adanya pemanfaatan TIK secara masif, secara maksimal, dan juga pemanfaatan TIK ini harus didukung dalam berbagai hal, sehingga nantinya banyak hal-hal yang ada di kota bisa menggunakan perkembangan TIK, misalkan dalam hal pelayanan, kemudian hal-hal pemerintahan, dan sebagainya. Kemudian ada pengertian smart city menurut Kemendag, bahwasanya smart city menurut Kemendag adalah konsep penataan kota yang terintegrasi dengan cakupan pembangunan yang luas dan dipadukan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan tujuan yang pertama menciptakan perencanaan dan pengembangan kota yang layak huni, maju dan modern, kemudian meningkatkan produktivitas daerah dan daya saing ekonomi, kemudian membangun fondasi Indonesia yaitu Smart Nation. Jadi harapannya ketika suatu negara sudah berhasil mewujudkan Smart Village, Smart City, maka pada tahap akhir ingin mewujudkan suatu Smart Nation atau negara yang cerdas. Dan untuk Smart City itu sendiri, menurut Frost dan Sullivan, ada beberapa aspek pembangunan seperti Smart Governance atau pemerintahan cerdas, kemudian Smart Teknologi atau teknologi yang cerdas, kemudian Smart Infrastruktur atau infrastruktur yang cerdas, kemudian Smart Healthcare atau jaminan kesehatan yang cerdas bagi masyarakat, kemudian ada Smart Mobility atau mobilitas yang cerdas, Smart Building atau bangunan yang cerdas, kemudian Smart Energy atau energi yang cerdas, dan juga Smart Citizen atau masyarakat yang cerdas. Dan tujuan dari Smart City itu sendiri adalah untuk membentuk suatu kota yang nyaman, aman, serta mempunyai daya saing dalam perekonomian. Dan sebenarnya Smart City itu sudah mulai berkembang di Indonesia. Ada beberapa kota yang diakui sebagai Smart City seperti kota Jakarta, Bandung, Surabaya. Nah, kota-kota ini menjadi kota percontohan atau pionir dalam pengembangan Smart City yang ada di Indonesia. Dan beragam penghargaan sudah dicapai oleh kota-kota tersebut. Namun untuk contoh, saya hanya mengambil satu contoh, yaitu kota Jakarta sebagai Smart City. Teman-teman bisa mengaksesnya pada website smartcity.jakarta.go.id. Di sana teman-teman bisa mengamati terkait Smart City di Jakarta. Nah, kita lihat pada materi PowerPoint ya. Di situ saya melakukan screenshot atau tangkapan layar dari website Jakarta Smart City. Jadi bisa kita lihat tampilannya, kemudian dijelaskan dari tahun ke tahun terkait perkembangan Smart City di Jakarta. Jadi pada tahun 2016, kantor Jakarta Smart City atau JCC ini masih baru diresmikan. Kemudian pada tahun 2017 mulai ada perkembangan sampai dengan tahun 2022. Nah, untuk aplikasi atau sistem yang dikembangkan melalui Smart City, salah satunya adalah dengan adanya Jaki ya. Jadi dengan adanya aplikasi Jaki ini bisa memudahkan masyarakat untuk bisa merasakan berbagai aktivitas secara elektronik melalui aplikasi Jaki tersebut. Dan berdasarkan data dari website Jakarta Smart City, diakui bahwasanya Jakarta itu memenuhi 7 indikator untuk bisa mewujudkan ekosistem Smart City, yaitu Smart Environment, Smart Economy, Smart People, Smart Mobility, Smart Governance,
smart living, dan juga smart branding. Jadi pada aplikasi Jaki, teman-teman bisa melihat kurang lebih ada 60 layanan dan semuanya itu terintegrasi pada aplikasi Jaki. Kemudian secara total ada 50.000 laporan yang masuk kepada aplikasi Jaki, dan juga yang menggunakan aplikasi Jaki sebanyak 3 juta warga Jakarta. Dan kemudian di sini di dalam Jakinya atau di dalam Smart City Jakarta itu terdapat CRM atau cepat respon masyarakat, sehingga masyarakat bisa melakukan pelaporan apabila terdapat hal-hal yang merugikan bagi mereka. Dan sistem pelaporan ini sudah terintegrasi. Dan bisa kita lihat ternyata totalnya sebanyak 96,5% laporan sudah diselesaikan per bulannya. Dan rata-rata laporan yang masuk melalui CRM per bulannya itu sejumlah 12.000. Di sini ada tata cara untuk melakukan CRM. Yang pertama, aduan masyarakat masuk melalui kanal pengaduan resmi. Kemudian laporan diterima oleh CRM dan diteruskan kepada dinas terkait. Kemudian laporan diterima dan ditangani oleh petugas Pemprov. Kemudian Biro Pemerintahan melakukan verifikasi hasil tindak lanjutan laporan tersebut, dan kemudian semua proses tindak lanjut laporan dipantau melalui CRM jakarta.go.id. Nah, selain itu di halaman website Smart City di Jakarta, maka kita bisa melakukan virtual tour. Jadi kita bisa melakukan kunjungan wisata secara elektronik ya. Jadi teman-teman bisa melakukan wisata ke tempat wisata Jakarta melalui website ini secara virtual. Jadi teman-teman bisa menikmati keindahan Jakarta secara digital melalui alat yang teman-teman miliki, misalkan HP atau mungkin laptop ya. Dan di sini terdapat beberapa pilihan, beberapa lokasi wisata seperti Pulau Tidung Kecil, kemudian banyak ya. Silahkan teman-teman cek lagi di website tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tentang Smart Village. Jadi Smart City itu adalah kota yang cerdas, sedangkan Smart Village adalah desa yang cerdas. Jadi Smart Village adalah pembangunan desa yang berbasis penerapan teknologi tepat guna. Dengan penerapan teknologi ini diharapkan desa bisa lebih mandiri dan juga bisa melakukan berbagai terobosan dalam pembangunan di desa. Dan diharapkan nantinya bisa menciptakan yang namanya desa mandiri. Desa mandiri itu adalah desa yang punya ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar, punya infrastruktur memadai, serta pelayanan umum dan pemerintahan yang sangat baik. Dan desa mandiri ini adalah desa yang memiliki indeks pembangunan desa atau IPD lebih dari 75 dari skala 1 sampai 100. Kemudian data terakhir dari survei Kemendes pada tahun 2021 dari 74.957 desa, hanya 3.269 desa yang berstatus sebagai desa mandiri. Kemudian, memang pada saat ini untuk membangun suatu desa pasti tidak akan selalu berjalan mulus ya, pasti akan ditemukan suatu kendala atau hambatan. Dan tentu saja harapan dari Kemendes adalah bisa meningkatkan perkembangan desa berkembang dan juga desa mandiri. Dan diharapkan dengan adanya perkembangan TIK bisa mendukung adanya desa yang cerdas atau smart village. Dan smart village ini tentu saja memerlukan pemanfaatan TIK atau perkembangan ICT supaya berbagai kegiatan di desa atau pelayanan di desa bisa lebih maksimal, efisien, dan efektif. Dan diharapkan dengan perkembangan TIK tentu saja bisa meningkatkan perekonomian yang ada di desa. Untuk konsep smart village itu sendiri ada beberapa pilar ya. Yang pertama, warga yang cerdas atau smart people, kemudian mobilitas yang cerdas atau smart mobility, lalu yang ketiga adalah ekonomi yang cerdas atau smart economy, lalu yang keempat adalah pemerintahan yang cerdas atau smart government, kemudian pola hidup yang cerdas atau smart living, dan juga lingkungan yang cerdas atau smart environment. Nah, ternyata pemanfaatan TIK kita ketahui dan juga kita akui tidak hanya dilakukan oleh pemerintah kota, tapi juga dilakukan oleh pemerintah desa. Sehingga dari berbagai kondisi yang ada saat ini muncul yang namanya digital desa.
atau pemanfaatan aplikasi, sistem yang masuk ke dalam kegiatan desa, karena bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan juga meningkatkan potensi desa, sehingga memunculkan konsep digital desa. Dan tentu saja ini bisa mendukung berbagai kegiatan yang ada di desa ya. Dengan adanya digital desa diharapkan bisa mempermudah perkembangan smart village. Digital desa atau DigiDes merupakan sistem informasi yang dirancang untuk menangani berbagai hal dalam pengurusan di desa. Hal-hal yang bisa dikelola melalui DigiDes adalah urusan administrasi dan juga pelayanan di desa, bisa menggunakan website ataupun aplikasi. Sehingga digital desa atau DigiDes dapat membantu berbagai pelayanan di desa dan juga kegiatan pemerintahan secara komputerisasi atau elektronik. DigiDes hadir sebagai fitur yang bisa membantu masyarakat desa seperti mempermudah kegiatan pengurusan surat ataupun administrasi lainnya, sehingga bisa menunjang berbagai kegiatan di pemerintah desa. Dan di sini ada beberapa latar belakang kenapa DigiDes itu muncul. Yang pertama, rendahnya kualitas layanan di tingkat desa atau kelurahan. Karena kadang-kadang pelayanan di desa itu masih lama, kemudian masih tradisional, bahkan kadang-kadang membingungkan. Kemudian yang kedua adalah kualitas data yang buruk, yaitu kadang-kadang di desa karena tidak ada pemanfaatan TIK yang memadai sehingga tidak punya format yang jelas, sehingga masih menggunakan konsep administrasi yang tertulis, kemudian pengelolaan datanya juga tidak terintegrasi, belum elektronik, sehingga bisa memunculkan potensi adanya data yang hilang atau mungkin data yang sulit dicari. Dan hal ini tentu saja bisa menghambat berbagai kegiatan atau pelayanan, bahkan bisa beresiko pada penundaan pengambilan keputusan. Yang ketiga, kadang-kadang di suatu desa itu terlalu sibuk dengan masalah administrasi, karena mungkin tadi terlalu banyak kegiatan administrasi yang masih tulis-menulis dan juga data-datanya tidak lengkap. Kemudian juga terbatasnya informasi potensi desa, karena mungkin belum ada situs atau aplikasi pada saat itu, sehingga masyarakat atau mungkin pihak lain sulit untuk mengakses informasi terkait potensi desa. Kemudian di sini ada beberapa fitur utama untuk DigiDes, seperti administrasi desa, pelayanan desa, kemudian perpajakan, bantuan sosial, dan juga website untuk profil desa. Kemudian juga bisa digunakan melalui aplikasi Android, AndiSmart, dan juga disediakan layanan absensi dan buku tamu. Untuk lebih mudahnya, silakan teman-teman mengecek website digital desa. Di sana akan dijelaskan terkait DigiDes itu sendiri. Oke, yang terakhir kita akan melihat contoh desa yang menggunakan DigiDes ya. Salah satunya adalah Desa Sengah Selatan yang ada di Sulawesi Selatan. Desa Sengah Selatan ini menggunakan layanan digital desa untuk mengelola website desa mereka, sehingga websitenya ini lebih menarik, lebih lengkap pelayanannya, dan juga lebih memadai. Bisa kita lihat contohnya pada foto-foto yang sudah saya sertakan. Dan selain itu, di digital desa juga akan ada sistem informasi desa atau SID. Sistem informasi desa ini adalah layanan yang disediakan oleh Kemendes sebagai pusat data untuk berbagai data dari desa. Ya, jadi sistem informasi desa ini adalah program untuk membuka ruang partisipatif antara masyarakat dan juga perangkat desa dalam membangun desanya secara demokratis melalui penggunaan software. SID dikelola oleh Kemendes ya. Dan di sini bisa kita lihat pada websitenya ya, silakan teman-teman cek. Tujuan pembuatan SID adalah untuk mengelola informasi dan komunikasi seperti produk dan jasa BUMDes, kemudian pemberdayaan masyarakat desa, mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas, memvalidasi data kependudukan, kemudian ada juga sistem laporan, kemudian peta geospasial, pembangunan desa secara digital, dokumentasi secara digital, dan juga untuk penyampaian informasi ya. Dan dengan adanya SID,
maka bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik supaya lebih cepat dan tidak berbelit-belit, meningkatkan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di desa, meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan di tingkat kabupaten atau kawasan. Pengelolaan sumber daya desa pun menjadi lebih mandiri karena dilakukan oleh masyarakat atau komunitas. Dan ada 3 contoh desa yang sudah mengelola secara SID, yaitu Desa Pintar, kemudian ada Dilan dan Si Apung Pintar. Silahkan teman-teman lihat ya pada foto-foto yang sudah saya sertakan. Dan juga ada SID yang disediakan oleh Kemendes. Jadi Kemendes itu menyediakan website yaitu sid.kemendesa.go.id yang menyediakan pusat data terkait pemerintahan desa. Nah, di sana teman-teman bisa mengeceknya secara langsung. Baik teman-teman, itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena ada banyak gangguan terkait cuaca sehingga mungkin suaranya menjadi kurang jelas. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.